Oke, jadi di sini untuk NVMe-nya udah aku tanam ya guys ya. Untuk NVMe-nya udah aku tanam di PC dan aku mau clone Windowsku yang berada di drive C ke drive NVMe yang baru aku pasang. Oke, jadi ini aku bakal jalanin clone ya, sistem clone. Destination partition. Jadi ini aku pakaiin AUME Backuper ya, AUME Backuper. Kita pilih menu clone ya, sistem clone. Ini destination partition, kita bakal lempar kemana sih untuk Windowsnya, kita bakal lempar ke sini ya. Yang ini sebenarnya udah aku partisi jadi dua, jadi partisinya udah aku bagi dua. Ada yang NVMe nya udah aku bagi dua, ini untuk H ini bakal aku untuk installer dan sisanya 195 ini untuk Windows ya. Ini aku bakal next ke sini ke NVMe ya, kita next. Jadi apa yang akan bakal kita copy itu dari sistem yang ada saat ini bakal berpindah ke partisi yang baru. Kita langsung aja start clone. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tinggal tunggu proses ini sampai selesai dan nanti baru kita langsung tes untuk Windowsnya seperti apa. Jadi kita tunggu prosesnya semua ya guys ya. Jadi dari kapasitas 500 GB tadi udah aku partisi jadi 200 GB dan sisanya ya 200, anggap aja 300 ya. Nah yang 300 tuh aku bakal pakai untuk installer, yang 200 bakal aku kasih khusus untuk Windows aja, seperti itu guys. Windows dan sistem yang diperlukan. Jadi di sini kebetulan saya pakai Windows 10 yang kemungkinan juga akan bisa lakukan upgrade ke Windows tahapan berikutnya. Karena kalau di Windows 10 tuh memang dia butuh spesifikasi 20 GB guys. Sedangkan kalau kita bakal upgrade ke Windows 11, dia butuh ketentuan requirementnya itu 64 GB untuk sistem aja, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang bakal lakukan upgrade, misalkan kalian beli NVMe yang langsung 1 tera, 2 tera dan lain sebagainya, ya kalau misalkan satu gelondong kalian gunain buat sistem sih sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau kita kan juga nggak bakal tahu kalau ternyata kita bakal install ulang atau dan lain sebagainya. Khawatirnya saat teman-teman udah terlanjur install semua di C, ada file-file penting atau program-program yang sekiranya penting, itu takutnya harus install ulang, kan mungkin akan lebih merepotkan lagi. Ya mungkin akan lebih aman saat kalian partisi menjadi beberapa bagian, minimal jadi dua lah, yang seperti game, software portable dan lain sebagainya. Itu bisa kalian taruh di non system, sedangkan khusus untuk Windows, program-program yang sifatnya itu untuk sistem yang nggak dia harus menyatu dengan si Windows, kalian taruh di drive C ya. Ini mungkin prosesnya juga akan makan waktu berapa menit guys, jadi mungkin ya akan aku cepetin atau enggak, nanti aku lihat di seberapa lamanya ya. Tapi intinya kurang lebih prosesnya seperti itu. Jadi saat teman-teman udah pasang NVMe nya ke PC, pasti NVMe kan kosongan, teman-teman kan akan clone dari sistem yang udah ada sekarang untuk upgrade ke NVMe. Jadi bahasanya kita bakal upgrade nih dari kapasitas lama ke kapasitas yang baru. Kalau begitu kan berarti teman-teman harus pasang nih yang kapasitas barunya, dan dari sistem operasi yang lama itu juga sudah dipastikan nggak ada masalah terlebih dahulu guys, nggak ada crash dan lain sebagainya, baru kalian bolehlah lakukan untuk clone seperti itu. Bisa diikuti tahapannya seperti yang udah aku lakuin ya guys ya. Ya ini kurang lebih mungkin bakal memakan waktu berapa menit aku nggak tahu, tapi bisa dilihat di sini dari jamnya ini nggak aku edit guys. Misalkan nanti aku cepetin, ini sekarang posisi di jam 8.01, ini posisi udah 69%, dan tentunya saat nanti prosesnya selesai jam berapa itu bisa jadi estimasi waktu ya guys ya. Ini sambil aku record juga. Ini kalau diklik nih apa nih? Oh ini tahapannya ya, kita bisa lihat nih dia lagi ngapain sih gitu. Dia lagi moving data nih, moving data 54 GB lagi dengan speednya 265 MB per second. Remaining time-nya 3 menit lagi, seperti itu. Jadi masih ngopi data guys. Dari 100 GB data yang ada di sistem C ku yang lama bakal berpindah ke NVMe, dan ini masih berjalan seperti ini.
8.04 ya, jam 8.04 ya. Jadi kurang lebih udah berjalan 4 menit untuk proses cloning sistem secara keseluruhan ya. Ya ini udah finish. The current operation has been complete ya, finish ya. Ini udah 100% aku finish. Terus kita coba lihat di sistem ya. Drive C ku di sini, sistem reserve-nya udah ada. NVMe-nya juga udah ada di sini. Sistem reserve. Oke. Kita close dulu. Nah, ini jadi kita akan restart PC untuk berpindah ke aplikasinya ya, ke NVMe. Oke guys, jadi ini aku udah restart PC dan aku langsung masuk ke BIOS dulu. Di sini aku bakal setting untuk bootable-nya ya. Kita masuk ke setting, boot, option. Nah, ini pilih ke Kingston dong. Ya, boot hard drive priority-nya kita ganti ke Kingston yang 500 GB. Oke, kita back. Terus untuk boot option-nya baru kita pilih Kingston yang 500 GB, hard disk Kingston 500 GB. Oke, kita save dulu. Nih, option hard disk ke Kingston ya. NV500, boot option-nya Kingston. Dari sini 500. Oke, save. Kita coba restart. Ini karena dua Kingston dan SSD saya yang lama tuh udah terpasang ya. NVMe dan SSD yang lama masih terpasang. Cuma ini kita coba booting pakai si NVMe seperti itu. Kita lihat. Ya, ini lebih cepat. Ini pasti sudah pakai NVMe ya. Oke, kita masuk ke sistem. Masih sama ya, nggak ada yang berubah. Kita intip dulu di PC. Tadi kan drive C ku habis, tinggal 6 GB. Nah sekarang kita lihat. Oke, aku buka drive C ya. Oke, sistem C ku udah berubah ke sini ya guys ya. Jadi ini sistem yang lama bisa aku format nih. Ini jadi aku sudah menggunakan NVMe guys. Drive C ku udah menjadi NVMe, sedangkan NVMe yang lama yang cuma 128 ini akan berpindah ke posisi NVMe yang lama di sini. Tinggal nanti kita bisa format aja seperti itu. Kita bisa gunain sebagai media penyimpanan. Ini tinggal klik kanan format. Dah, ini udah bisa dipakai untuk data seperti itu. Oke guys, jadi ini aku jalanin aplikasi Crystal Disk Mark ya. Ini untuk NVMe-nya berada di sini Kingston 500 GB ya. Jadi dia udah berjalan di PCI Express 4.0 4 kali ya transfer modenya. Kemudian untuk drive letternya ini udah aku bagi C dan H, kondisinya good 30 derajat 33 derajat. Ini aku coba jalanin tes ya, drive C nya all. Oke. Kemudian kalau sembari loading kita lihat di sini untuk HDD Sentinel-nya umurnya masih 0 days ya, 0 hour, 0 days, 0 hour ya. Mantap nih kalau dilihat di sini. Untuk suhunya juga adem banget. Tadi sudah pakai heatsink bawaan dari MSI, Mobo MSI Tomahawk. Suhunya berjalan di 33 derajat Celcius untuk si NVMe-nya ya. Ini Windows ini udah keisi kurang lebih ya 100 GB ya pasti ya untuk instalasi Windows dan software-software yang udah aku install di hard disk atau SSD sebelum aku pasang NVMe yang baru. Seperti itu. Oke, ini proses untuk sequential read-nya masih berjalan. Dia bisa berjalan di 3,2 MB seperti yang tertera di spesifikasi tadi, kurang lebih juga sama di sekitar 3500-an. Karena ini kondisinya drive C-nya udah terisi 53% ya. Dan ini kita coba jalanin tes pakai Crystal Disk Mark sequential read. Suhu masih stabil di 33 derajat Celcius, 33, 34 gitu ya. Tadi read udah berjalan di 3,2, sekarang write ya, sequential write.
rate-nya di 2,8 untuk kondisi sudah terisi 50% ya dari NVMe nya. Jadi hitungannya juga masih cepet banget ini untuk pakai Gen 4 ya, 4.0 bisa Express 4.0 seperti itu. Sequential rate nya berjalan di 2,8 MB per second, 2,8 GB ya maksudnya ya. Kemudian ada juga ini di bagian bawahnya 2,6 GB per second. Mantap. Current write rate nya tadi sempat menyentuh 30 MB per detik dari 113 ya megabyte. Oke, nice. Overall untuk performanya seperti yang bisa kita lihat di layar nih untuk SSD Kingston NVMe Kingston Gen 4 ya, yang udah aku install Windows dan udah aku partisi, dan ini aku tes di bagian 50% yang udah terisi Windows. Seperti itu guys untuk tesnya. Jadi kurang lebih untuk proses migrasinya seperti itu guys, cukup menggunakan software cloning kita udah bisa berpindah dari media penyimpanan kita yang lama ke media penyimpanan yang baru. Ya kurang lebih videonya seperti ini. Terima kasih atas atensinya, jangan lupa subscribe. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.